Rasulullah SAW menyebutkan di akhirat nanti di titian siratal mustaqim, akulah dan umatku yang pertama menyeberang menuju surga. Wa kalamur rusul yauma izin, perkataan para rasul ketika liwat itu yang keenam dari Asmaul Husna adalah As-Salam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam. Dialah Allah yang tiada Tuhan selainnya, yang Maha Raja dan Maha Suci, serta yang memberikan keselamatan. Assalam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, fa innallah huwas salam, bahwasanya Allah Ta'ala itu adalah as-salam. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, as-salam huwa alladhi taslamu dhatuhu 'anil 'aibi wa sifatuhu 'anil naqsi wa af'aluhu 'anil syarr. As-salam itu adalah yang selamat zatnya daripada aib dan celah. Zat Allah itu maha sempurna. Zat Allah maha indah. Selamat daripada kekurangan, celah. Tidak ada sedikit pun celah untuk aib bagi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya zat Allah itu sempurna, zat Allah itu indah dan tidak ada kecualinya. Lain hal dengan makhluk. Kalau makhluk ini bagaimanapun sempurnanya, tapi ada tapinya, ada kecualinya. Si fulan itu orangnya putih, orangnya bagus, tapi ada tapinya. Nah, itu makhluk Allah. Nah, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya As-Salam, selamat zat Allah itu daripada aib. Wasifatuhu anin naqsi, dan selamat sifat Allah daripada kekurangan. Ilmunya Allah sempurna, tidak ada kurang, sehingga tidak ada sesuatu apapun yang tidak diketahui oleh Allah. Pendengaran Allah sempurna, selamat daripada kurang, sehingga tidak ada sesuatu jua pun yang tidak didengar oleh Allah. Sifat Allah lagi melihat, selamat penglihatan Allah daripada kurang, sehingga tidak ada sesuatu pun yang tidak dilihat oleh Allah. Selamat sifatnya daripada kurang. Wa af'aluhu anisyar, dan selamat pula perbuatan Allah daripada jahat. Jadi tidak ada sesuatu yang jahat yang disandarkan, dinisbahkan kepada perbuatan Allah. Perbuatan Allah itu seluruhnya adalah khair, baik. Tidak ada perbuatan Allah itu yang jahat.
Nah, para muhibbin rahimakumullah, di antara rukun iman di situ disebutkan bahwa segala kebaikan, segala kejahatan ditakdirkan oleh Allah. Nah, jadi artinya Allah Ta'ala itu menakdirkan sesuatu yang baik. Allah pula menakdirkan sesuatu yang jahat. Nah, perbuatan Allah menakdirkan itu merupakan sesuatu yang baik. Nah, jadi yang jahat takdir Allah, yang baik takdir Allah. Nah, maka perbuatan Allah seperti itu adalah sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik. Jadi seluruh yang diperbuat oleh Allah itu adalah baik. Jadi kada bertentangan dengan takdir baik dan buruk dari Allah. Justru dengan Allah menakdirkan baik dan buruk itulah disebut bahwa Allah itu baik. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Allah menentukan si fulan ini baik. Allah menentukan si fulan ini jahat. Nah, ketentuan Allah itu baik. Ketentuan Allah itu khair, baik. Nah, contohnya ada dua orang yang sakit di hadapan seorang dokter. Dua orang sakit. Yang satu diputuskan oleh dokter operasi. Yang satu cukup diberi obat. Nah, keputusan dokter ini baik. Sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan pengetahuannya bahwa orang ini diputuskan dioperasi. Yang ini cukup diberi obat. Keputusan dokter itu adalah baik. Nah, demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia. Ada yang diciptakannya manusia, ditentukannya ini jadi orang baik. Diciptakannya manusia ini ditentukannya jahat. Nah, ketentuan Allah seperti itu adalah baik. Nah, ketentuan Allah seperti itu adalah baik. Jadi Allah menentukan si fulan ini masuk ke surga, si B ini masuk ke neraka. Itu keputusan yang baik. Kada bisa keputusan Tuhan itu disebut keputusan yang jahat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Allah memutuskan ini adalah taat, yang ini adalah maksiat. Yang taat disebut baik, yang maksiat disebut jahat. Kedua-duanya adalah keputusan dari Allah. Nah, Allah memutuskan seperti itu baik. Nah, selamat perbuatan Tuhan, selamat keputusan Tuhan daripada jahat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi jangan sekali-kali menisbahkan sesuatu yang jahat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua yang diperbuat oleh Allah itu adalah khair, baik. Rasulullah SAW dalam doa beliau, wal khairu kulluhu biyadaik wasyarr laisa ilaik. Kebaikan itu seluruhnya di tangan Engkau ya Allah, dan kejahatan itu laisa ilaik, tidaklah kepada Engkau. Jadi jangan sekali-kali menisbahkan, menyebutkan bahwa apa yang diperbuat oleh Allah itu adalah jahat.
jahat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, para ulama kita mengajarkan adab berbicara tentang Allah. Andai kata kita ditanya, siapa yang menciptakan unta? Allah. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan kuda? Allah. Siapa yang menciptakan kambing? Jawabnya Allah. Tapi kalau ada orang bertanya, siapa yang menciptakan babi? Siapa yang menciptakan anjing? Jangan dijawab Allah. Jangan dijawab Allah. Karena itu kurang adab dengan Allah. Walaupun itu hakikatnya ciptaan daripada Allah. Jadi kalau orang bertanya, babi itu diciptakan oleh siapa? Anjing itu ciptaan siapa? Jangan dijawab ciptaan Allah. Tapi jawab, seluruh binatang yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di situ babi, termasuk anjing. Nah, itu artinya beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim ditanya, siapa yang menyihatkan pian? Allah. Siapa yang memberi makan pian? Allah. Siapa yang memberi minum pian? Allah. Siapa yang membuat pian garing? Aku. Aku. Wa idza maridtu, bila aku sakit. Aku sakit. Jangan disakitkan Allah. Jadi segala sesuatu yang baik sandarkan kepada Allah. Sesuatu yang tidak baik jangan sekali-kali menyandarkan kepada Allah dalam ucapan kita. Walaupun dalam hati kita hakikatnya kullun minallah, seluruhnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang ciptakan ayam? Allah. Tahi ayam? Jangan dipadahkan Allah lagi. Ada beradab lagi lawan Tuhan. Nah, jadi itu merupakan wujud daripada doa Nabi Tajabal khair kulluhu fi yadaik wasyarr laisa ilaik. Yang jahat itu bukan kepada engkau ya Allah. Yang baik-baik itu kepada engkau. Walaupun pada hakikatnya seluruhnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, as-salam huwallazi manahas salamata fid dunya wal akhirah. As-salam itu artinya pula adalah yang memberikan keselamatan di dunia dan akhirat. Fakullu salamatin, tiap-tiap keselamatan, ma'zuwatun ilallah, dinisbahkan kepada Allah. Sadiratun minhu ta'ala, terbit dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, assalam. Jadi assalam ini punya arti, punya makna satu yang di atas tadi. Selamat zatnya dari aib, selamat sifatnya dari kekurangan, selamat perbuatannya dari kejahatan. Yang kedua, makna assalam adalah dialah yang memberikan selamat. Memberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Dan keselamatan itu dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terbitnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Allahumma antas salam
wa minkas salam. Allahumma, ya Allah, engkaulah assalam. Bisa diartikan yang memberikan keselamatan, bisa diartikan yang selamat zatnya, sifatnya, perbuatannya tadi. Engkaulah assalam wa minkas salam, dan dari engkaulah terbitnya assalam, keselamatan itu. Fala yaslamu ahadun fid dunya wal akhirah illa billahi salam. Tidak bisa selamat seseorang di dunia dan di akhirat kecuali dengan Allah as-salam ini. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa di akhirat nanti di titian siratal mustaqim, akulah dan umatku yang pertama menyeberang menuju surga. Wa kalamur rusul yauma izin, perkataan para rasul ketika liwat itu, Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah, selamatkanlah. Karena hanya Allah yang bisa menyelamatkan daripada neraka jahanam itu. Wala yusallimu ahadun ahadan fid dunya wal akhirah illa biizni. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan seseorang akan seseorang baik dunia maupun akhirat melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kandungan daripada makna as-salam. Wa qad yutlaqu salam bi makna salamah. Terkadang bisa pula dipakaikan itu as-salam dengan arti selamat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak kita ke daris salam, ke negeri keselamatan, surga. Jadi salam ini bisa juga diartii kesejahteraan, keselamatan. Seperti penghormatan kita, assalamualaikum, sejahtera, selamat atas engkau. Nah, jadi macam-macam arti assalam. Nah, cuma yang paling cocok, paling tepat untuk Asmaul Husna ini, makna assalam itu adalah yang pertama dan yang kedua tadi. Bahwa Allah itu selamat zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Dan Allah juga yang memberikan keselamatan kepada hamba-hambanya baik di dunia maupun akhirat. Nah, itulah makna daripada Asmaul Husna yang keenam, as-salam ini. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi para sahabat Nabi dulu mengucapkan salam kepada Rasulullah dan mengucapkan salam juga kepada Allah. Jadi dalam tahiyat itu kan ada assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ditambah assalamu ala Allah. Selamat atas Allah. Jadi Nabi jangan. Fa innallahu wassalam. Allah itu assalam, jangan disalami lagi. Kalau assalamu alayka ya Rasulullah, bujur. Assalamu alayna wa ala ibadillahis bujur. Tapi kalau assalamu ala Allah itu salah. Fa innallahu wassalam, karena Allah itu jar Nabi adalah assalam. Allah yang memberikan keselamatan kepada kita, bukan kita mengucapkan salam kepada Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Al-mu'minu bismillahis-salam, orang yang beriman dengan nama Allah as-salam, ayya'taqida anna Allah masdarus salamah wa annahu manahas salamah fid dunya wal akhirah. Orang yang beriman dengan nama Allah as-salam adalah orang yang mengiktikadkan, meyakinkan di dalam hatinya bahwasanya Allah itu sumbernya keselamatan dan Allah pula yang memberikan keselamatan di dunia dan akhirat.
Itu orang yang beriman dengan nama Allah As-Salam, dalam hatinya mengiktikadkan bahwa yang bisa menyelamatkan dirinya hanya Allah, titik. Yang hanya menyelamatkan dia adalah Allah. Kalau ada yang lain-lain, itu hanya sarana Allah untuk menyelamatkan kita. Hakikatnya adalah hanya Allah As-Salam yang menyelamatkan kita. Nah, kalau kita beriman kepada As-Salam, kita mengiktikadkan dalam hati kita bahwa hanya As-Salam, hanya saja Allah yang bernama As-Salam lah yang bisa memberikan keselamatan kepada kita di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, orang yang beriman dengan nama Allah As-Salam ini ayatlubas salamah minallah. Dia minta kepada Allah keselamatan. Karena dia yakin bahwa Allah yang bisa memberi keselamatan. Dia yakin bahwa Allah ini sumbernya keselamatan. Lalu dia minta kepada Allah keselamatan itu. Nah, umpamanya kita berdoa, Allahumma inni as'aluka salamatan, ya Allah aku minta kepada engkau salamatan, selamat biddin, pada agama, wad dunia, dunia, wal akhirah, misalnya akhirat. Nah, orang-orang yang minta selamat kepada Allah, itulah bukti orang yang beriman kepada As-Salam. Orang-orang yang minta keselamatan kepada Allah, itulah bukti orang yang beriman kepada nama Allah As-Salam ini. Atau bisa juga Allahumma sallimna, ya Allah selamatkan kami. Wa sallim walidina, selamatkan orang tua kami. Wa auladana, anak-anak kami. Wa azwajana, pasangan-pasangan kami. Wa amwalana, harta benda kami. Nah, bisa juga. Itu contoh minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang beriman kepada nama Allah As-Salam ini, wa ayyaslama ibadullah min syarrihi, bahwa selamat hamba-hamba Allah dari kejahatan dirinya. Nah, orang lain tuh merasa selamat dengan kita. Orang lain kadang merasa terganggu dengan kita. Nah, jadi kalau kita ini beriman dengan As-Salam, orang lain selamat dari kejahatan kita. Orang kadang akan merasa disakiti oleh kita. Orang kadang merasa dizalimi oleh kita. Orang kadang merasa dibunguli oleh kita. Orang kadang merasa ditipu oleh kita. Orang kadang merasa difitnah, digibah oleh kita. Nah, orang yang beriman kepada nama Allah As-Salam ialah orang yang menebarkan kesejahteraan, keselamatan kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Ujar Nabi, orang yang Islam itu sebenarnya orang yang selamat kaum muslimin dari kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya. Orang yang mau menggibah, ya orang yang belum beriman dengan As-Salam. Apalagi orang yang mau memfitnah, itu orang yang belum beriman kepada As-Salam. Orang yang mau menipu, orang yang mau mencuri, makinnya lagi kada beriman dengan As-Salam. Karena orang yang beriman kepada nama Allah As-Salam ini, orang lain selamat dari kejahatan dirinya. Orang aman. Matatai kita aman. Sajiran lawan kita aman. Selamat. Nah, ini contoh orang yang beriman dengan As-Salam. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Yang keempat,
Orang yang beriman kepada as-salam itu adalah wa ayyakuna qalbuhu saliman minal amradil batinah. Orang yang beriman kepada nama Allah as-salam bahwa adalah hatinya orang itu selamat daripada penyakit-penyakit batin. Kasyirki, seperti menyekutukan Allah. Nah, menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah ini ada yang nampak, ada yang khafi. Nah, yang khafi itu ada yang bisa mengeluarkan kita dari Islam, ada yang kadang mengeluarkan kita dari Islam. Syirik. Syirik yang nampak menyembah berhala. Nah, apalagi menyembah matahari, menyembah pohon. Itu syirik yang nampak. Kalau ada orang muslim seperti itu, dia sudah keluar dari Islamnya. Nah, ada syirik yang tidak nampak. Tidak nampak. Seolah-olah ini kada syirik, pada syirik. Nah, syirik khafi. Syirik khafi ini ada dua. Ada yang tidak mengeluarkan kita dari Islam, namun dosa besar. Seperti riya. Dia sembahyang karena ingin dipuji orang. Dia bersedekah karena ingin dipuji orang. Nah, ini riya, syirik khafi, dosa besar, tapi kada sampai mengeluarkan dia dari Islam. Ada syirik khafi, samar artinya, tapi membahayakan akidah, mengeluarkan dari Islam. Contohnya apa? Contohnya adalah menyatakan bahwa sebab itu memberi bekas. Ini syirik khafi. Kadang-kadang kita kada jelas, kadang-kadang ini kada terasa. Padahal ini bahaya, mengeluarkan dari Islam. Syirik khafi. Contohnya orang minum obat, sehat. Nah, obat ni bang menyatakan aku nah, hanya minum obat lalu sehat. Nah, dalam hal ini obat inilah yang menyehatkan dia. Nah, ini syirik. Ini samar. Nah, syirik seperti ini mengeluarkan kita dari Islam. Karena kita sudah menyekutukan Allah. Bahwa ada selain Allah yang bisa menyembuhkan, yaitu obat. Ini orang berobat ini harus mengetahui, jangan sampai artinya iman kita, Islam kita jadi rusak dengan sebab berobat itu. Nah, contohnya tadi. Jadi kalau minum obat, sihat. Nah, yang menyihatkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Obat ini hanya sebab. Obat hanya sebab. Dan Allah mampu menyihatkan aku tanpa obat ini. Nah, itu hanya bujur. Minum obat sihat. Yang menyihatkan aku adalah Allah. Obat ini hanya sebab. Dan Allah bisa menyihatkan aku tanpa obat ini, tanpa sebab ini. Nah, ini contoh i'tikad yang benar. Jadi jangan sampai i'tikad kita melulu hanya obat yang menyembuhkan. Lupa kepada Allah. Nah, ini membahayakan i'tikad. Atau digabungnya. Bahwa yang menyihatkan ini adalah Allah dan obat. Nah, syirik juga. Bujurnya Tuhan menyembuhkan. Memang kalau tidak obat maulah sihat. Ujarnya misalnya. Bujurnya Tuhan yang menyembuhkan. Maka berobat maulah sihat. Nah, ini berarti gabungan. Sihat itu gabungan dari Allah dan obat. Syirik ini membahayakan akidah, bisa mengeluarkan daripada agama Islam kita karena menggabungkan Tuhan dengan obat.
Nah, jadi orang yang beriman kepada as-salam, hatinya selamat daripada hal-hal yang seperti itu. Daripada menyekutukan Allah, daripada kemunafikan, wasu'izzan billah, buruk sangka dengan Allah. Nah, buruk sangka dengan Allah. Kada mau orang yang beriman kepada as-salam itu hatinya buruk sangka kepada Allah. Hatinya mesti selamat daripada yang demikian. Buruk sangka lawan Allah itu contohnya berdoa, ya Allah, hamba banyak hutang, lunasi akan hutang hamba. Sebulan dah berdoa, hari-hari kada ada kelihatan hasilnya. Tengah malam lagi tahajud, ya Allah, hamba banyak hutang, lunasi akan hutang hamba. Tiap malam berdoa, sebulan, 2 bulan, kada ada kelihatan. Lalu hatinya bersuara, wah Tuhan kadang ngabulkan doaku nih. Nah, itu buruk sangka kepada Allah. Buruk sangka kepada Allah. Buktinya apa? Aku sudah 40 hari tengah malam lagi berdoa, kan tidak perubahan. Allah kadang mengabulkan doa. Nah, keputusan hati kita mengatakan bahwa Allah itu kadang mengabulkan doa kita, itu su'uzzan billah. Itu buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati orang yang beriman kepada as-salam selamat daripada buruk sangka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi wa ayyakuna qalbuhu saliman minal amradil batinah, bahwa adalah hatinya selamat dari penyakit batin kasyirki syirik, wan nifaq kemunafikan, wa su'izzan billah, wal hasadi dengki, wal hikdi dendam, wa iradati syar'a ala khalqillah bermaksud buruk kepada makhluk Allah. Ini mesti qalbun salim, hati yang selamat. Allah Ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Nah, hari kiamat itu yang hanya bisa memberi manfaat kepada kita adalah qalbun salim, hati yang selamat daripada syirik, daripada kemunafikan dan tadi. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita selamat di dunia wal akhirah. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah.